Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka menolak ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang telah diperdengarkan kepada kita hari ini mengisahkan tentang orang-orang Farisi yang mencoba Yesus dengan cara minta tanda untuk menunjukkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Permintaan ini memang baik jikalau kita dengarkan, namun apakah tulus? Mari kita cermati bersama. Dalam hal ini, apakah permintaan mereka dijawab oleh Yesus? Tentu saja tidak. Malah Yesus mengatakan, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Mendengar perkataan Yesus ini, pasti semua kita akan merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa ia mengatakan demikian? Bukankah ia sendiri pernah mengatakan, "Mintalah, maka kamu akan diberi"? Namun di sini, mengapa ia tidak mengabulkan permintaan orang-orang Farisi itu? Hemat saya, alasan Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka ini sangat masuk akal jikalau kita cermati alasan mendasar atau suatu hal yang tersembunyi yang memotivasi mereka untuk meminta. Secara historis, orang Farisi ini merupakan pengamat dan pelaksana hukum yang teliti, dan usaha mereka adalah membuat pertanyaan yang berusaha menjebak Yesus dengan berbagai pertanyaan agar Yesus menjawab dengan jawaban yang bertentangan dengan aspirasi umum orang Yahudi atau jawaban yang menentang pemerintah. Sehingga untuk mereka ini sesungguhnya bisa memahami alur keselamatan yang sudah dan sedang terjadi ini. Namun karena kemunafikan dan juga keegoisan mereka, maka hati dan pikiran mereka menjadi tumpul sehingga sulit untuk melihat tanda yang telah dihadirkan atau diberikan Allah kepada dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meminta suatu tanda dari Allah bukanlah suatu hal yang salah. Sebab jikalau kita baca dalam kitab Kejadian, sebagaimana tertera bahwa Kain meminta suatu tanda dari Allah dan Allah mengabulkan permintaannya dengan menaruh tanda kepadanya agar ia tidak dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Namun mengapa di sini Yesus tidak mengabulkan permintaan orang-orang Farisi ini? Kita perlu melihat tujuan dari permintaan mereka ini. Sebab mereka meminta dengan tujuan untuk mencobanya saja dan bukan karena mereka tidak mengetahuinya. Sebab dengan cara ini mereka berusaha untuk mengalahkan dan menjatuhkan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Markus mengatakan bahwa mereka berusaha mencoba Yesus? Sebab sesungguhnya tanda yang mereka minta itu telah hadir dan ada bersama dengan kita di dunia ini. Dalam kaitannya dengan orang-orang Farisi ini, tanda yang mereka minta itu semuanya telah ada di hadapan mereka,
Namun karena kedagilan hati dan kesalahan motivasi, maka mereka meminta tanda daripadanya yang adalah tanda itu sendiri yang telah dihadirkan Allah kepada dunia. Oleh sebab itu, para saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah sekali-kali membiarkan rasa ego dan kehendak buruk merusak motivasi kita dalam meminta suatu hal yang kita butuhkan dari Tuhan, sebab Ia mengabulkan segala sesuatu yang kita minta. Namun hendaknya ketika kita meminta kepadanya, hindarlah permintaan dengan pikiran yang dapat menghambat relasi kita dengan Tuhan kita ini. Kadang kita ketika meminta kepada Allah dengan pikiran yang mengancam, seperti halnya timbul dalam pikiran kita, jikalau Dia tidak mengabulkan, maka kita tidak mau berdoa lagi. Atau kadang dengan cara yang lain, seperti dengan cara minta sesuatu padanya dengan segala keraguan dalam diri kita. Artinya, ketika kita meminta, namun kita berpikir, apakah Tuhan dapat mengabulkan permintaan kita atau tidak? Dan apakah Allah itu ada atau tidak? Sesungguhnya, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang mengaburkan relasi kita dengan Allah, sehingga dapat menghancurkan diri kita sendiri. Pada akhir perenungan ini, saya menawarkan suatu pertanyaan yang menjadi pertanyaan penuntun untuk kita refleksikan lebih jauh lagi. Apakah motivasi kita adalah motivasi yang murni ketika meminta sesuatu kepada Allah?